Terlihat Nobita melapor kepada Doraemon kalau dirinya mendengar Shizuka ternyata mengidolakan Oda Ryoma. Dia terkenal di kalangan anak-anak perempuan. Nobita pun memohon kepada Doraemon untuk membantunya nih agar bisa terlihat mirip dengan Oda. Dan Doraemon pun mengeluarkan alatnya yang bernama kue kemiripan. Mereka mendatangi kantornya Oda dan menyuruh Oda untuk meletakkan tangannya di alat itu untuk diperiksa DNA-nya dan diubah menjadi sebuah kue. Nobita pun memakan kue itu dan langsung berubah menjadi Oda, dan efek itu hanya berlangsung selama 30 menit saja. Nobita pun senang dan langsung pergi ke rumah Shizuka bersama Doraemon, dan di perjalanan tidak disangka mereka justru dikelilingi oleh banyak anak perempuan yang ternyata fans beratnya dengan Oda. Setelah melewati para fans itu, mereka pun sampai di rumah Shizuka nih. Akan tetapi efeknya sudah menghilang karena sudah lewat 30 menit. Nobita pun kembali ke rumahnya dan di jalan ia bertemu dengan Giant yang memaksa mereka untuk menjelaskan tentang alat tersebut. Setelah dijelaskan tentang kerja alat itu, Giant pun justru membuat kue kemiripan dirinya sendiri nih dan memaksa Nobita memakan kue itu yang berujung Nobita menjadi Giant. Nobita pun kabur karena malu dan sedih harus menjadi Giant. Dan di jalan ia bertemu dengan Suneo yang hampir mengenali dirinya seperti Giant. Di situ tidak lama kemudian ada seekor anjing lewat dan ketakutan melihat Nobita karena terlihat besar dan gagah. Suneo pun dengan pikirannya berpikir kalau Nobita ini bisa mengalahkan Giant dengan wujudnya seperti itu dan mengajak Nobita untuk membangkang dari Giant. Doraemon berusaha menjelaskan namun tidak didengarkan. Sementara mereka langsung pergi menemui Giant dengan penuh percaya diri. Suneo dengan pedenya membuat Giant marah dan apesnya nih. Justru Nobita tidak berhasil menang dari Giant karena kue kemiripan itu hanya merubah bentuk fisik, bukan kekuatan. Sehingga Nobita pun jadi babak belur. Dan di rumahnya, Nobita memohon sekali lagi untuk dibuatkan kue kemiripan yang mirip dengan Oda. Doraemon pun pergi menemui Oda dan di sana ia tidak mengawasi kalau ternyata alat itu dipakai oleh anjingnya Oda. Sementara itu di rumah Shizuka, Nobita pun mengkonsumsi kue itu dan tidak menyangka kalau wujudnya telah berubah nih, mirip seperti anjingnya Oda. Terlihat ada Shizuka dan anak-anak perempuan lainnya tengah asik bermain di taman. Sampai akhirnya Giant, Suneo, dan juga anak laki-laki lainnya datang ke sana. Mereka datang untuk mengusir anak-anak perempuan nih karena mereka mau bermain baseball. Dan tentu saja anak-anak perempuan menentangnya. Mereka berpendapat kalau anak perempuan sudah datang lebih dulu dan mereka yang datangnya telat harus mengalah dari mereka. Anak-anak laki-laki tidak mau mengalah nih karena mereka tidak memiliki tempat untuk bermain disebabkan tempat bermain mereka sedang dipakai oleh orang dewasa. Pertengkaran pun terjadi antara tim perempuan dan tim laki-laki sampai akhirnya Nobita dan Doraemon datang ke sana untuk bermain baseball. Shizuka mengadu kepada Nobita untuk meminta pembelaan dan mengatakan kalau Giant dan teman-temannya terlalu jahat nih karena mengusir mereka. Nobita pun membela mereka meskipun dengan perasaan setengah takut. Namun sampai akhirnya tim Giant menyuruh Nobita pulang karena mereka sudah memiliki penggantinya. Nobita merasa sakit hati karena telah digantikan dan kemudian tim perempuan mengajak tim lelaki untuk bertanding baseball. Tentu saja Giant dan yang lainnya menertawakan mereka nih karena menganggap wanita lemah dan tidak bisa bermain baseball. Di situ Nobita pun tentu saja membela mereka lagi nih dan ia juga Doraemon akhirnya berada di tim wanita dan akan melawan timnya Giant. Di sana Giant menyuruh mereka untuk datang bertanding dalam waktu 3 hari lagi dan tim yang kalah harus makan semangka dengan hidung. Hari pertama latihan, tim Nobita yang didominasi oleh anak-anak perempuan pun tengah berkumpul nih dan membahas tentang jersey yang akan mereka pakai. Nobita dan Doraemon pun mau tidak mau pasrah nih karena kalah suara juga dan akhirnya mereka menunggu anak-anak perempuan sampai selesai memilih outfit mereka. Tidak disangka mereka memilih outfit mereka sampai sore hari dan mereka kembali ke rumah tanpa latihan sama sekali nih dan itu justru meresahkan Nobita dan juga Doraemon. Pasalnya ia sendiri juga mengetahui kalau Shizuka dan timnya ini sama sekali tidak memiliki kemampuan di baseball dan mereka perlu latihan dan kerjasama yang baik. Sehingga cerita hari kedua tiba nih. Kali ini bukannya latihan, anak-anak perempuan justru disibukkan untuk memilih nama yang tepat untuk tim mereka. Tidak disangka di hari kedua pun mereka
mereka gagal latihan nih karena terlalu lama memilih nama untuk tim mereka. Hari ketiga pun tiba, mereka pun akhirnya berlatih dan di sini Nobita dengan semangat membara melatih mereka nih karena ternyata mereka sama sekali tidak tahu apapun tentang baseball. Bukan. Kalau sudah kena, lewat dari sana. Tidak boleh dibawa lari. Silakan saja kalau kamu mau lewat. Ya di sana jangan berhenti. Tim perempuan pun kesal nih dan juga kecewa karena Nobita memarahi mereka terus. Bahkan sampai ada yang menangis karena dimarahi oleh Nobita. Nobita di sini hanya berusaha untuk membantu mereka agar bisa menang dari Giant karena mereka yang memulai pertarungan ini. Namun justru tim perempuan merasa tidak terima dengan cara Nobita yang melatih mereka dengan keras. Alhasil mereka pun ngambek nih. Mereka mogok ikut bertanding dan hanya akan menonton Nobita dan Doraemon saja karena mereka kecewa dengan Nobita. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba nih dan di sini Doraemon memberikan topi andalan dan gloves penangkap yang bisa membuat bola yang dilempar menjadi bola strike bagi lawan. Di ronde pertama, Nobita memimpin karena ia selalu mendapatkan strike dan itu membuat Suneo bingung merasa ada yang aneh. Strike tuh. Sampai akhirnya mereka tukar posisi. Giant yang menjadi pitcher sekarang nih dan Nobita yang menjadi batter dengan menggunakan tongkat baseball dari Doraemon. Ternyata tidak disangka Nobita berhasil memimpin 2 angka dan itu membuat Giant kesal karena merasa tertandingi. Di sini masih terlihat kalau tim perempuan masih mogok main dan tidak mau membantu. Alhasil di sini hanya Nobita dan Doraemon yang berjuang. Di situ Suneo pun memiliki ide bagus dan akhirnya Giant juga timnya berhasil memukul bola dan membatalkan strike-nya Nobita. Nobita pun tidak menyerah. Dia terus saja berusaha karena dia tidak mau kalah dari Giant dan Suneo. Dia berjuang agar Shizuka dan yang lainnya bisa mempertahankan tempat bermain mereka. Tim perempuan pun melihat kerja kerasnya Nobita yang pantang menyerah dan mereka akhirnya tersentuh. Yang pada akhirnya mereka pun ikut bermain nih membantu Nobita. Sampai akhirnya tim perempuan pun menyuruh Nobita untuk beristirahat dan membiarkan mereka untuk bermain. Di sini tim perempuan bermain tidak menggunakan bantuan alatnya dari Doraemon. Mereka murni bertarung dengan adil. Giant yang melihat mereka pun tiba-tiba saja dia menukar posisinya menjadi catcher dan Suneo menjadi pitcher. Tidak disangka saat pertandingan dimulai justru Giant membantu tim perempuan dengan memberikan arahan-arahan nih, sehingga tim perempuan berhasil mendapatkan strike. Meskipun begitu, tim perempuan tetaplah kalah jauh poinnya dari Giant yang berujung kekalahan pada tim mereka. Di sana Giant membatalkan taruhan mereka dan dengan baik hati mengajak mereka untuk makan bersama semangkanya. Di pagi hari, Nobita melihat ada yang aneh dengan anak-anak termasuk Suneo. Sampai akhirnya ia kedatangan tamu tidak diundang ke rumahnya, yaitu Giant. Dia mendatangi rumah Nobita untuk memintanya membagikan tiket konsernya karena dia mau mengadakan konser di taman nanti. Giant juga bilang kalau kali ini bukan hanya konser saja, namun juga ada acara makan-makan yang tentu saja itu membuat mereka kaget. Yang mana mendengar suara nyanyian Giant saja sudah mampu membuat mereka tumbang, apalagi memakan masakannya Giant bisa jadi double kill. Namun mereka pun juga tidak bisa menolak. Daripada babak belur di tempat, mereka pun akhirnya terpaksa menerima tugas tersebut. Di situ Doraemon bertugas menempelkan poster sementara Nobita membagikan tiket itu kepada orang-orang. Aku mohon, Suneo. Nyanyian atau makan masakan Giant. Aku tidak mau. Namun sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang mau hadir karena mereka semua memiliki 1000 alasan. Dimulai dari les, sakit, dan belajar. Nobita pun menjadi pusing nih karena tidak tahu harus bagaimana lagi. Bahkan ia mencoba menjual tiketnya kepada Shizuka, namun pada akhirnya tidak jadi karena ia tidak tega melihat Shizuka harus mendengarkan suara kematiannya dari Giant. Nobita dan Doraemon pun berjalan-jalan di bukit belakang sekolah nih dan melihat ada Dekesugi. Di sana dia memberikan saran kepada mereka kalau ada alternatif lain untuk membatalkan konsernya Giant. Pertama ibunya dan kedua hujan badai. Mereka pun segera bergegas untuk melaporkan hal tersebut kepada ibunya Giant. Namun tidak disangka justru mereka tidak mendapati ibunya Giant nih karena ibunya tengah staycation ditambah mereka sudah mencium aroma-aroma kematian dari rumahnya Giant. Mereka pun panik, namun mereka teringat ide yang kedua nih, yaitu hujan badai. Di sini Doraemon pun menggunakan kotak cuaca untuk membuat badai di sore nanti. Sementara Giant sendiri tampaknya tengah asik meracik makanan yang menurutnya nikmat dan lezat.
Kalian tenang saja deh. Di taman ada Dekisugi yang ternyata menjadi pembeli pertama dan satu-satunya tiketnya Giant. Di sana mereka tengah melakukan ritual-ritual dengan alat bantuan Doraemon agar terhindar dari suara kematiannya Giant. Tidak disangka di saat mereka sudah sangat siap bahkan sampai meminum ramuan sampai malam hari, Giant pun tidak kunjung datang. Jaiko pun datang dan memberitahu nih kalau kakaknya itu tampaknya pingsan karena memakan masakannya sendiri. Yang pada akhirnya mereka pun bahagia nih karena konsernya dibatalkan. Terlihat di pagi hari, ada Nobita yang tengah mengeluh ke Doraemon kalau nanti ia akan menghadapi ulangan aritmatika. Di sini Doraemon tampaknya tidak mau menanggapinya karena ia mau Nobita bisa mandiri dan tidak mengandalkannya. Nobita pun kesal karena Doraemon tampak cuek dengan masalahnya itu dan ia pun akhirnya belajar sendiri nih. Namun tidak disangka ibunya datang. Ibunya menyuruhnya untuk pergi ke toko lampu karena lampu di dapur rusak dan itu membuat Nobita kesal karena jarak ke toko lampu itu jauh sekitar 1 jaman. Di situ Doraemon mengerti keluhannya Nobita. Ia tahu kalau Nobita tengah berusaha belajar sendiri namun terganggu dengan perintah ibunya. Dia pun akhirnya mengeluarkan alat kaset keahlian. Kaset itu memiliki keahlian di setiap bidang dan Doraemon mencontohnya dengan kaset kecepatan. Loh, kakiku terasa ringan. Bu, ini lampunya. Hah? Tidak disangka Nobita bisa membeli lampu dengan cepat dan bisa melanjutkan belajarnya. Akan tetapi Nobita justru menemukan kaset aritmatika. Di situ dia mengambil kaset itu nih karena tampaknya Doraemon sudah lelah untuk terus menasehatinya. Sehingga dia pun memilih pasrah dan membiarkan Nobita berbuat sesukanya dengan alatnya itu. Singkat cerita di sekolah, Nobita pun tiba-tiba menjadi murid yang populer karena mendapatkan nilai sempurna di ujian. Bisa menggambar dan bahkan bermain musik sampai membuat Giant dan Suneo tidak percaya nih kalau itu Nobita sendiri yang melakukannya. Di rumahnya, Giant dan juga Suneo pun mengajak Nobita untuk bermain baseball karena pikir mereka Nobita lemah di bidang itu. Namun di luar prediksi mereka nih, Nobita justru pandai bermain baseball dan membuat mereka terkejut tidak percaya. Dan kehebatannya Nobita itu pun menjadi populer di kalangan anak-anak perempuan. Kok? Tapi keahlianku sekarang bukan cuma baseball saja. Sampai akhirnya itu membuat Giant muak dan ingin bertengkar dengan Nobita nih. Yang beruntungnya Nobita berhasil menghindar karena memakai kaset kekuatan. Dia pun berhasil melawan balik Giant dan Suneo dan kemudian dia mencoba kaset berpikir. Disitulah dia akhirnya memikirkan semua perbuatannya. Dia merasa kalau dirinya bisa seperti ini karena bantuan dari kaset ini, bukan dari dirinya sendiri. Dan disitu juga dia sadar kalau Doraemon telah banyak membantunya. Dia pun akhirnya memberikan kembali kaset itu kepada Doraemon nih. Sementara Doraemon sendiri terharu karena berpikir kalau Nobita mengembalikan kaset itu karena keinginan hatinya sendiri. Terlihat di sekolah, ada Nobita yang percaya diri kalau dia telah mengerjakan semua PR-nya. Dan itu membuat mereka semua kaget karena biasanya Nobita tidak pernah mengerjakan PR-nya nih. Sehingga berita tersebut tentu saja menggemparkan karena langka dan sebuah keajaiban. Sampai akhirnya Pak Guru datang dan menagih PR-nya dan Nobita tidak membawa buku PR-nya dan menjadi bahan tertawan teman-temannya. Sampai akhirnya buku PR-nya tiba-tiba ada di tasnya dan ia pun terselamatkan. Sesamanya di rumah ia akhirnya mengetahui kalau itu berkat bantuannya Doraemon. Doraemon menjelaskan alat yang bisa mengantarkan barang yang ketinggalan. Di situ Nobita langsung mencoba alat itu kepada ayahnya sendiri. Tidak disangka alat itu bekerja dengan baik dan sesuai dengan keinginannya Nobita. Di situ dia melihat dari alat itu kalau Suneo tengah melakukan trik sulap di rumahnya Shizuka saat Nobita ingin mengembalikan komiknya Shizuka. Dia pun iri dan ingin pamer juga dengan mereka, yang pada akhirnya menyuruh Doraemon untuk bersedia membantunya. Di rumahnya Shizuka, Nobita pun datang dan langsung menunjukkan aksi sulap-sulapnya kepada mereka semua nih, yang ternyata di balik itu ada Doraemon yang bekerja keras. Sekarang coba bunga kalau bisa. Abrakadabra. Nobita, kamu terlalu cepat besar kembang. Bunga. Ternyata Doraemon yang menjaga alat itu dan berusaha menyediakan barang-barang yang disebut oleh Nobita. Doraemon semakin kesulitan nih, yang mana Nobita terus saja besar kepala dan mendapatkan keinginan yang semakin aneh dari Suneo yang menaruh curiga dengan kemampuannya Nobita. Namun Doraemon masih bisa bersabar sampai akhirnya Nobita diundang oleh Shizuka ke pertunjukan anak-anak di sana nih untuk menunjukkan bakat sulapnya. Pada awalnya permintaan masih bisa diterima oleh Doraemon, namun tidak disangka permintaan itu semakin aneh. Batal duduk. Oke, batal duduk ya.
Sampai akhirnya Doraemon pun muak dan amarahnya meledak. Dia pun muncul di tengah pertunjukan itu dan memarahi Nobita yang terus saja besar kepala dengan kemampuan sulapnya itu. Terlihat ada Suneo yang tengah pamer kepada Nobita kalau ia baru saja membeli video game yang baru yang digadang-gadang video game itu limited edition. Nobita dan Doraemon mau meminjam video game itu, namun ditolak oleh Suneo. Ia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Di jalan ia bertemu dengan Giant dan video gamenya pun dirampas dengan paksa oleh Giant dengan dalih sesama teman harus berbagi. Suneo pun kesal dan melampiaskan amarahnya di situ. Dia tidak berdaya menghadapi Giant dan berharap jikalau dirinya bisa lebih besar, dia pasti bisa menang dari Giant. Dia pun mendatangi rumahnya Nobita untuk meminjam alat yang bisa membuatnya besar dengan alasan kalau Chiro-Chiro telah dibully sama kucing jalanan. Doraemon pun tersentuh mendengar hal tersebut. Sebagai sesama kucing, dia tidak tega jika ada kucing lain yang dibully. Dia pun meminjamkan bubuk yang bisa membesarkan tubuh. Suneo pun pergi tanpa mendengarkan peringatan dari Doraemon nih kalau dirinya tidak boleh memakainya berlebihan. Di percobaan pertama, dia menggunakan masih sesuai takaran dan bertemu dengan Giant. Akan tetapi dia justru masih kalah dari Giant nih. Di percobaan yang kedua, dia pun kalap dan akhirnya menggunakan bubuk itu berlebihan sampai habis tidak tersisa. Dan ia berhasil mendapatkan video gamenya kembali. Namun tidak disangka tubuhnya terus membesar sampai menimbulkan keresahan di masyarakat. Sementara Doraemon berusaha membantu akan tetapi tidak bisa karena senter pengecilnya dihancurkan tidak sengaja oleh Suneo sendiri. Karena tidak ada jalan lain, mereka pun bersembunyi di bukit belakang sekolah. Akan tetapi Suneo terus saja menangis dan itu membuat tubuhnya semakin membesar. Sementara pasukan kemiliteran Jepang terus berdatangan karena menilai Suneo adalah raksasa yang berbahaya dan mengancam keamanan negara. Beruntungnya Nobita mendapatkan ide lewat senter pembesar dan semuanya pun kembali normal seperti tidak pernah terjadi insiden itu. Sampai akhirnya Pak Guru pulang ke rumahnya dan mendapati kalau rumahnya ternyata membesar. Yang ternyata Nobita menggunakan senter pembesar kepada seluruh masyarakat yang ada di sana sehingga semuanya berukuran besar seperti Suneo, sedangkan Pak Guru masih dengan ukuran kecilnya. Terlihat di kamar ada Nobita yang tengah mengeluh dan mengadu kepada Doraemon nih karena dirinya harus ujian olahraga besok. Dia ini lemah sekali dalam olahraga dan tidak lama kemudian dia tertidur dalam sekejap, dan itu membuat Doraemon berpikir kalau seandainya di dunia ada kejuaraan tertidur, Nobita pasti menjadi pemenangnya. Mendengar hal itu membuat Nobita menjadi terinspirasi untuk menciptakan kejuaraan tertidur di dunia. Keesokan harinya keinginannya pun menjadi nyata. Di sekolahnya ujian olahraga estafet pun digantikan dengan ujian olahraga tidur. Dia disangka Nobita berhasil memenangkan timnya di ujian itu dan menjadi idola di sekolahnya karena kemampuan tidurnya itu. Sampai akhirnya kehebatannya Nobita pun menjadi terkenal dan dia pun diikut sertakan ke dalam kejuaraan tertidur tingkat dunia. Di sini ia memiliki lawan dari Spanyol dan Brazil yang digadang-gadang adalah lawan terberatnya. Sementara Nobita sendiri tampaknya bersantai dengan hal tersebut. Ada Dekisugi yang menjadi bintang tamu di acara itu dan juga ada Giant, Suneo dan juga Shizuka yang menjadi supporternya Nobita. Kontesan pertama dari Spanyol nih, dia berhasil tidur dengan rekor 1 detik 50. Sementara kontesan yang kedua harus didiskualifikasi karena ia pura-pura tertidur. Sampai akhirnya giliran Nobita yang ternyata ia berhasil tertidur dengan cepat nih, hanya dalam waktu 0,97 detik, bahkan 1 detik kurang nih. Itu hal yang luar biasa. Di perjalanan pulang, Nobita pun akhirnya menjadi target penculikan oleh para penjahat kelas dunia karena dianggap kemampuannya ini diperlukan dalam dunia kejahatan. Nobita pun merasa takut dan juga kerepotan harus seperti itu. Dia pun akhirnya menggunakan alatnya Doraemon untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.